Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang Al-Arud wal Qawafi. Poin pertama yaitu pengertian puisi Arab. Secara etimologi, kata syair atau puisi berasal dari bahasa Arab, yaitu sya'ara atau sya'ura, yang artinya mengetahui dan merasakannya. Sedangkan secara terminologi, Ali Badri mengatakan bahwa syair adalah suatu kalimat yang sengaja disusun dengan menggunakan irama atau wazan Arab. Menurut Ahmad Asy-Syaib, syair atau puisi Arab adalah ucapan atau tulisan yang memiliki wazan atau bahar dan qafiyah, serta unsur ekspresi rasa dan imajinasi yang harus dominan dibanding prosa. Dalam kesusastraan Arab, syair adalah satu bentuk puisi yang telah muncul sejak zaman pra-Islam, yang kemudian berkembang menjadi satu bentuk puisi yang populer bagi orang Arab. Syair Arab mempunyai persamaan irama pada ujung tiap-tiap baris. Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam syair Arab ada 5 macam, yaitu Kalimat atau bahasa syair, irama atau wajan syair, sajak atau qafiyah syair, kesengajaan syair, dan khayalan atau imajinasi. Poin yang kedua, pengertian bait. Bait menurut bahasa berarti rumah atau tempat menginap. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu arud, bait itu adalah suatu ungkapan sastra yang kata-katanya tersusun rapi untuk mengikuti not-not yang tersedia dalam taf'ilah dan diakhiri dengan qafiyah. Adapun unsur-unsur al-bait, setiap bait terdiri dari Sadar, yaitu setengah bait yang pertama. Ajaz, yaitu setengah bait yang kedua. Misro atau syater, yaitu setengah bait, baik setengah yang pertama atau setengah yang kedua. Arud, yaitu taf'ilah yang terakhir dari sadar. Dorob, yaitu taf'ilah yang terakhir dari ajaz. Hasyu, yaitu taf'ilah yang selain arud dan dorob. Dilihat dari segi komplit atau tidaknya bagian-bagian bait, maka terdapat beberapa macam nama bait, yaitu Bait tam, yaitu bait yang komplit bagian-bagiannya. Bait majzu, yaitu bait yang dibuang 2 taf'ilah. Bait masytur, yaitu bait yang dibuang 1 misro, yang ada hanya 1 misro. Bait manhuk adalah bait yang dibuang 2/3-nya, yang ada hanya 1/3-nya. Bait musmit, yaitu bait yang berbeda rawi arud dengan rawi dorobnya. Bait musorro, yaitu bait yang mendapat perubahan pada arudnya untuk mengikuti dorobnya. Bait muqafa, yaitu bait yang arud dan dorobnya sama tanpa ada perubahan. Bait mudawir, yaitu bait yang kedua syaternya bersama-sama pada satu kata, yaitu sepotong katanya masuk pada syater awal dan sepotong lagi masuk pada syater tsani. sedangkan al-bait ditinjau dari jumlahnya mempunyai beberapa nama, seperti Mufrad atau yatim, yaitu jika hanya terdiri dari 1 bait. Nutfah, yaitu jika terdiri dari 2 bait. Qit'ah, yaitu jika terdiri dari 3-6 bait. Qasidah, yaitu jika terdiri dari 7 bait ke atas. Di sini saya akan membahas sedikit tentang nama-nama bahar, arud, dan dhorb. Bahar secara bahasa berarti sela atau celah, lebar atau laut. Secara istilah, ialah kumpulan dari perulangan juz atau segmen dengan bentuk syair atau puisi. Demikian ini dinamakan bahar karena luasnya syair bagaikan lautan yang kemudian ditimbang dengan wazan-wazan tersebut. Menurut Imam Khalil, bahar ini ada 15 jenisnya sampai dengan bahar mutaqarrib. Akan tetapi kemudian disertakan oleh Imam Al-Akhfaz 1 bahar, yaitu bahar mutadarrik, maka ada 16 bahar. Dalam seni suara, bahar ini dinamakan kunci, semisal kunci G. Kata syair dalam bahasa Arab bukan pengubahnya disebut dengan penyair, atau dalam bahasa Arab disebut dengan syair. Arud secara bahasa artinya melintang atau menghalang, yaitu kayu yang melintang yang berada di dalam rumah. Lafaz arud diambil dari lafaz aridah. Secara istilah, arud adalah juz terakhir syad pertama bait. Bait adalah barisan daripada syair
dan syadz adalah separuh daripadanya. Lafaz arud ini mu'annas atau perempuan, maka lafaz yang mustaq sesudahnya yang menjadi sifat atau khobar daripadanya tentu harus menyimpan dhamir yang sesuai dengan lafaz yang diambil dari yang lainnya. Seperti isim fa'il dan isim maf'ul, yang keduanya terambil dari masdar. Kebalikan dari mustaq ialah isim jamid atau keras, ia tidak mempunyai dhamir seperti lafaz hajarun atau batu. Dorb ialah juz akhir dari syadz kedua dari bait. Ia adalah jenis lafaz yang mudzakkar, maka lafaz yang berdhamir kepadanya pun tentu dimudzakarkan, yaitu kebalikan dari lafaz arud. Untuk selanjutnya yaitu nama-nama bahar. Di sini bahar yang pertama ialah bahar tawil. Mengapa dinamakan bahar tawil? Karena dinamakannya bahar tawil karena ia adalah bahar yang paling sempurna dalam diberlakukannya, tidak memasukkan juz atau majzu dalam arti dibuang juz akhir kedua syaratnya, sal atau mansur dalam arti bait yang terambil separuhnya, dan nahak atau manhuk bait yang terambil 2/3-nya. Maka lazim tinggal 2 taf'ilah atau segmen tawazan. Juz-juz bahar tawil ini ialah fa'ulun mafa'ilun 4 kali, maka berbunyi fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Arudnya hanya satu, yaitu makbudah, dan dorobnya ada 3. Contoh baitnya seperti Abamun dirin kanat gururon sohifati walam u'tikum bittau'i mali wala ardi. Nah, untuk bahar yang selanjutnya yaitu bahar basit. Bahar basit ini secara bahasa berarti terbentang atau terpapar. Dinamakan demikian karena pada tiap juz atau segmen yang subai terdapat 2 sebab yang terbentang, yaitu karena berturut-turut. Juz-juz bahar basit ini ialah daripada juz-juz bahar basit ini ialah mustaf'ilun fa'ilun 4 kali, maka akan berbunyi mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Arudnya ada 3 dan dorobnya ada 6. Contoh baitnya seperti ya harila armiyan minkum bidahiyati lam yulkiya suqatun qabli wala maliki. Untuk bahar yang selanjutnya itu bahar rojaz. Bahar rojaz ini artinya bergerak atau bergoyang atau bergetar. Dinamakan demikian karena ia tidak tetap dalam salah satu keadaan, melainkan banyak perubahan baik tersabab ilat, zihaf, sahab atau nahak. Wazannya bahar rojaz ini ialah mustaf'ilun 6 kali, maka akan berbunyi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Arudnya ada 4 macam dan dorobnya ada 5. Contoh baitnya adalah Darun nis'al ma'id Sulaima jaratu qafrata ra'ayati amat lazzabur. Saya di sini akan menjelaskan ilmu arud tentang qafiyah. Baik, qafiyah yaitu dari akhir bait sampai huruf awal hidup sebelum huruf mati yang berada di antara keduanya. Kemudian qafiyah terkadang berada pada sebagian kalimat, contohnya wukufan biasa ba'ala mutihim yaquluna la tahlik asa wa tahammali. Kemudian itu dari pengertian qafiyah. Yang kedua itu ada huruf-huruf qafiyah. Huruf qafiyah tersebut ada 6. Yang pertama rawi. Rawi adalah huruf qasidah dibina di atasnya dan dibangsakan kepadanya. Kemudian huruf yang kedua itu ada wasal. Wasal adalah huruf lain yang tumbuh dari isbah harokat rawi
atau ha yang mendampingi rawi. Contohnya akhilla al-lauma adil wal aitaba. Kemudian yang ketiga itu ada khuruj. Khuruj adalah huruf lin yang timbul dari ha dan wa. Ada berupa alif, ada berupa waw, dan ada yang berupa ya, seperti pada bait di atas. Yu'aquha itu. Yang terakhir itu yu'aquha. Kemudian yang keempat itu ada ada ridf. Ridf adalah huruf mad yang berada sebelum rawi. Kemudian yang kelima itu ada taksis. Taksis tersebut adalah alif yang diantara tersebut alif tersebut dengan rawi terdapat satu huruf. Kemudian yang keenam itu ada dakhil. Ada dakhil. Dakhil adalah huruf hidup setelah taksis. Misalnya lamnya lafaz salim. Kemudian yang bagian ketiga itu ada harokat qafiyah. Harokat di sini ada 6 bagian. Itu yang pertama ada majru, ada majro. Majro adalah harokat rawi mutallaq. Kemudian yang kedua itu ada nafad. Nafad adalah harokat ha wasal. Kemudian yaitu harokat yang ketiga itu adalah hazwu. Hazwu adalah harokat sebelum ridf. Jadi sebelum hazwu itu yaitu ada harokat rodf. Misalnya harokat ba, shin dan hab. Kemudian yang keempat itu ada isba. Isba adalah harokat dakhlil. Misalnya kasroh lam, kemudian dhammah, kemudian fathah, waw. Terus yang kelima ini ada rosu. Rosu adalah harokat huruf sebelum taksis. Misalnya fathah, sin gitu. Kemudian yang terakhir itu ada harokat taujih. Taujih adalah harokat huruf sebelum rawi muqayyad. Kemudian yang yang selanjutnya itu ada macam-macam qafiyah. Di qafiyah sendiri ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada mutallaqah, mujarradah, masluhah bilin. Kemudian yang kedua itu ada mutallaqah, mujarradah, masluhah bilha. Kemudian yang ketiga itu ada mutallaqah, mardufah, musallahah bilha. Kemudian yang selanjutnya itu ada mutallaqah, muassasah bilin. Dan yang terakhir itu ada mutallaqah, muassasah, mashulah bilha. Kemudian ada mujarradah, kemudian ada mardufah, kemudian ada yang terakhir itu ada muassasah. Cukup sekian dari kelompok 9. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.